Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa silaturahmi dan berdiskusi, berdialog ya, tentang keilmuan yang bermanfaat. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada tema kali ini kita akan bahas tentang syaitan, ya, macam-macam syaitan dan cara menggodanya sehingga kita bisa terhindar dari syaitan ya. Jadi macam-macam syaitan, cara menggodanya, dan kita itu harus bisa melawan syaitan ya, sebab syaitan itu akan selalu menyesatkan manusia dimanapun kita berada, sehingga kita itu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal pada Tuhan. Maka setan sebenarnya akan kalah menghadapi orang yang beriman dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kita iman kepada Allah, mempercayai Allah adalah satu-satunya zat yang wajib disembah, satu-satunya zat yang menciptakan hidup ini, yang menciptakan alam semesta ini, yang menjadikan seluruh binatang-binatang di muka bumi ini, manusia di muka bumi ini, semua alam dan isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang akan mematikan semua ini. Kita yakin, kalau itu sudah yakin, tauhid rububiyah, uluhiyah, qauliyah, amaliyah, qadiyah, itu insya Allah setan itu akan kalah. Dan itu adalah bertawakal kepada Allah. Jadi kita itu pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan perjuangan-perjuangan, jihad kita dengan usaha maksimal. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan akan kalah ya. Orang yang beriman, orang yang bertakwa pasti menang melawan syaitan. Ada nama-nama syaitan dan tugas-tugasnya. Pertama adalah Zalanbur. Apa itu Zalanbur? Zalanbur adalah nama syaitan yang tugasnya untuk menggoda baik laki-laki maupun perempuan, terutama saat datang di pusat perbelanjaan, di pasar. Maka jangan heran kalau di pasar banyak pedagang yang curang, ya, tukar timbangan, ya, dan sebagainya. Selain itu bertugas untuk menggoda agar manusia boros ketika berbelanja, boros ketika berbelanja, yang pada akhirnya habis terus uangnya, habis terus karena boros. Ya, itu setan, tugasnya setan. Apabila kita tak sadar, ya, setelah berbelanja, ya, yang tak sebenarnya dibutuhkan, maka berhati-hatilah. Berarti setan ini terus menggoda untuk lapar mata. Ya, artinya terus-terusan belanja terus, yang tidak dibutuhkan dibelanjakan terus. Tak hanya itu,
menggoda para pedagang agar melakukan tindakan penipuan atau kecurangan saat bertransaksi dengan pembelinya. Mungkinlah kembaliannya kurang lah, ya kan, sehingga mencari keuntungan saat bertransaksi dalam perdagangan. Maka berhati-hatilah, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang kedua adalah setan dasim. Namanya dasim. Apa setan dasim ini? Tugasnya adalah menggoda manusia dalam hal makanan. Mereka menggoda perut manusia agar tak pernah merasa kenyang, lapar terus, makan lagi, lapar terus, makan lagi, lapar terus, makan lagi. Sehingga kita itu boros makan terus. Jika manusia tidak membaca doa saat makan, minum dan sebagainya, maka dasim akan lebih mudah untuk menjerumuskan manusia. Maka kita berdoa sebelum makan, sebelum minum, kita berdoa pada Allah supaya dilindungi oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk, yaitu setan dasim. Maka dari itu usahakan selalu membaca doa sebelum kita melakukan makan. Yang ketiga adalah wasnan, setan wasnan. Tugasnya untuk meniupkan tepung ke mata manusia agar manusia menjadi mudah merasa ngantuk, bawaannya ngantuk terus dan sebagainya. Ini digoda oleh setan, mau sholat ngantuk, mau baca Quran ngantuk, mau berangkat sekolah, kuliah, bekerja ngantuk, selalu ngantuk. Kelompok setan ini ada terutama saat mendengarkan nasihat di pengajian. Misalnya kita lagi mendengarkan pengajian, ngantuk. Ketika kita mendengarkan khutbah Jumat, ngantuk. Ketika kita lagi mendengarkan ceramah-ceramah, ngantuk. Nah, ini digoda oleh setan. Ya. Intinya setan ini yang menggoda agar tak fokus mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Nah, maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang keempat adalah tibir. Ya, setan tibir. Tibir ini tugasnya menggoda manusia untuk mudah terpancing emosi dan tidak berpikir panjang, tahu-tahu berantem, tahu-tahu membunuh, tahu-tahu perselisihan dan sebagainya. Akhir-akhir ini banyak terjadi perpecahan, peperangan, pembunuhan. Yang masalahnya tidak jelas, gara-gara tersinggung, marah, emosi, berantem. Gara-gara saling mengejek akhirnya membunuh, gara-gara mungkin tersinggung, emosi berkelahi, membunuh dan sebagainya. Ini setan senang sekali itu kalau ada orang yang emosinya memuncak tinggi dan sebagainya, sehingga terjadilah perpecahan, pertumpahan darah dan sebagainya. Maka kita itu jangan mudah tersinggung. Iblis ini membuat hati tak pernah merasa tenang dan merasa gelisah terus-menerus. Gelisah, ada suatu peristiwa gelisah. Ada misalnya kita melihat orang ya kan lagi berantem, gelisah dan sebagainya, sehingga terjadilah perselisihan yang luar biasa. Oleh karena itu, maka kita berlindung kepada Allah dari setan tibir. Apabila manusia tergoda dengan setan tibir, maka dia mudah sekali emosi, memasang raut muka cemberut terus-menerus, memasang muka permusuhan. Nah, sehingga kita itu akan menjadikan tidak tenang jiwanya.
terjadi permusuhan, perselisihan dan sebagainya. Nah, itu hindari hal semacam itu. Ya, jangan sampai kita itu cepat emosi, ya. Maka kita itu harus tenang jiwanya, ya, ikhlas jiwanya, ya, hatinya akan bersabar menghadapi cobaan ujian hidup ini, sehingga akan mudah, ya, untuk memaafkan. Yang kelima adalah setan kanzab. Ya, apa itu setan kanzab? Bagi orang yang merasa malas menunaikan salah satu kewajiban muslim, yaitu sholat, maka terhasut oleh rayuan kanzab. Sholat malas, mendengar suara adzan malas datang ke masjid, itu sudah kanzab, ya, yang menggoda, sehingga mengundur-undur waktu, akhirnya lupa sholat, akhirnya lewat sholat. Ini kanzab, ya. Jadi setan kanzab ini menggoda manusia supaya tidak sholat, sehingga lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berlindung dari setan kanzab ini, ya, berlindung kepada Allah supaya setan kanzab ini jangan menggoda. Kita berani melawan setan kanzab. Yang keenam adalah walhan. Setan walhan tugasnya menggoda manusia agar melalaikan kesempurnaan air wudhu, sholat. Kan awalnya wudhu dulu, ya. Sempurnanya wudhu itu harus dilaksanakan, tapi digoda oleh walhan, ya. Walhan bekerja keras saat berbisik di telinga manusia agar tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggoda manusia ketika wudhu supaya was-was, supaya wudhunya tidak sempurna. Yang ketujuh, maksud mathun. Tugasnya merayu manusia supaya mengadu domba, mencela, mencaci maki, menyebar fitnah dan sebagainya. Nah, ini jadi hatinya busuk, hatinya itu jelek, digoda oleh setan tersebut. Nah, maka berlindung kepada Allah. Hati-hatilah tergoda setan ini, maka bisa menjadi keburukan yang luar biasa, sehingga tabungan dosa terus menumpuk, bertambah. Bagi kita yang suka kumpul dengan teman-teman lalu gibah, menjelekan orang, keburukan orang sampaikan, bisa jadi setan ini ada di sekitar kalian, ya, di sekitar kita, yang selalu menggoda kita. Maka jaga mulut kita dari ucapan yang tidak baik, dari ucapan yang selalu menghujat orang, dari ucapan yang selalu memfitnah orang, menjelek-jelekan orang. Maka hindari itu semua. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang selanjutnya, yang 8 adalah setan al-a'war. Setan ini menggoda manusia untuk dekat-dekat dengan perbuatan dosa besar, yaitu dengan perzinahan, ya, dengan berbuat zina, ya, dari mata turun hati dan juga farji, akhirnya terjadi perzinahan. Hati-hati, mendekati zina aja tidak boleh, apalagi sudah sampai pada perzinahan. Iblis ini membujuk manusia untuk melakukan hubungan seks bebas dengan lawan jenis yang bukan mukrimnya, dengan memberikan syahwat yang tinggi agar manusia melakukan hubungan terlarang pada pandangan mata, ya kan, menggoda, akhir itu berganti ke farji, terjadi perbuatan zina, ya, bukan rayuan setan yang tertutup, hanya terjadi perzina. Ini adalah godaan setan. Maka kita berlindung pada Allah dari godaan setan al-a'war. Yang ke-9, setan abyad, ya, setan abyad. Ini panglimanya setan. Sebab setan inilah yang menggoda
bukan dari manusia sembarangan, yaitu menggoda para nabi, para ulama, para rasul, para wali, para orang-orang alim. Ya ini rajanya setan. Maka yang digoda pun orang-orang yang tidak sembarangan. Bila tergoda oleh setan abiyat ini, maka nantinya dia akan merasa menunjukkan kesombongan dan merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling alim, merasa paling pinter, pokoknya paling dibandingkan yang lain, kita yang paling hebat. Nah, ini setan yang menggoda kita. Nah, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, sehingga kita itu benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita bisa melawan setan dari godaan setan yang terkutuk, sehingga kita itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa pada Allah agar kita itu terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk, yang pada akhirnya kita itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga Engkau tidak menjadikan aku di antara orang-orang yang zalim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kedatangan mereka yaitu setan kepadaku. Maka ampunilah aku ya Allah. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui suatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah, aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh, fajar, dari kejahatan makhluk dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan sihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia berbuat. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kedatangan syaitan kepada aku. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk, dan dari godaan, dan dari tiupan, dan dari hembusannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun